warga belajar, berjumpa lagi di channel Peduli Ilmu Official. Oke, pada kesempatan kali ini sesuai dengan timeline-nya, kita akan belajar materi relasi dan fungsi. Warga belajar juga bisa mengakses materi ini secara lengkap di modul 3 yang bertema EKTP. Materi ini ditujukan untuk kalian yang sedang belajar matematika kelas 10 semester 1. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut. Apa sih relasi dan fungsi itu? Relasi itu merupakan suatu hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Jadi relasi itu hubungan. Kalau fungsi atau pemetaan itu merupakan suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B yang menghubungkan setiap anggota himpunan A tepat satu anggota B. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Contoh, setiap orang itu hanya boleh memiliki satu KTP saja. Tapi kalau lebih, dia bisa kena denda. Gitu. Jadi, dari pernyataan tadi dapat disimpulkan bahwa setiap fungsi itu sudah pasti relasi. Namun, setiap relasi belum tentu fungsi. Gitu. Untuk lebih jelasnya, Kak Ida jelaskan dengan contoh soalnya juga ya. Nah, di sini Kak Ida tampilkan soal, misalkan A terdiri dari Andi Ahmad, Arif, Agus, Asep, Arman. Lalu himpunan B terdiri dari sepak bola, basket, voli, futsal, bulu tangkis, tenis meja. Olahraga sepak bola disukai oleh Ahmad dan Arif. Olahraga basket disukai oleh Asep. Olahraga voli disukai oleh Andi. Olahraga futsal disukai oleh Arif, olahraga bulu tangkis disukai oleh Arman, dan yang suka tenis meja itu Agus. Jika relasi A ke B itu hobi, tunjukkan diagram panah dalam himpunan pasangan berurutan. Gitu. Caranya gimana nih? Cara menggambarkan diagram panah itu kita tinggal gambar oval untuk dua himpunan itu. Jadi oval di sebelah kiri berisi himpunan A, oval di sebelah kanan itu berisi olahraga. Nah, tinggal kita panahkan aja. Misal, olahraga sepak bola disukai oleh Ahmad dan Arif, berarti Ahmad sama Arif itu keduanya panah ke olahraga sepak bola, panahnya ke sepak bola. Terus, basket disukai oleh Asep, berarti Asep panah ke basket. Andi panah ke voli. Arif panah ke futsal, bulu tangkis panah ke Arman panah ke bulu tangkis maksudnya. Lalu Agus panah ke tenis meja, gitu. Nah, himpunan pasangan berurutannya gimana? Ya tinggal kita lihat aja berdasarkan panah tadi. Andi panahnya kemana? Voli, berarti Andi koma voli, Ahmad koma sepak bola, Arif koma sepak bola, Arif koma futsal, dan seterusnya begitu sampai selesai. Kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Oke, untuk contoh soal yang kedua, Kak Ida juga bagikan lagi. Himpunan A 1-5, himpunan B 1-4. Diperoleh relasi 1, 2, 3, dan 4. Gitu. Pertanyaannya, dari relasi-relasi di atas, manakah yang merupakan fungsi dan manakah yang bukan merupakan fungsi? Jawab. Jadi, kita harus tahu nih kategori relasi dapat dikatakan sebagai fungsi itu ketika apa? Nah, jawabannya gini. Pokoknya, daerah asal atau yang himpunan A itu nggak boleh ada yang jomblo dan nggak boleh ada yang selingkuh. Simpelnya gini. Jadi, himpunan A nggak boleh punya cabang. 2. Terus, nggak boleh ada yang sendiri atau ada yang nggak punya pasangan itu nggak boleh. Jadi semuanya harus berpasangan dan nggak boleh bercabang begitu. Nah, pernyataannya sesuai dengan syaratnya itu tadi apa? Berarti jawabnya yang 1 sama 3. 3 itu dia memperebutkan nilai yang sama atau teman yang sama. Itu bisa disebut dengan relasi. Gitu. Walaupun hasilnya sama-sama menuju
2 gitu. Kalau 4 itu bukan, karena 1 itu kan cabangnya ke 2, cabangnya ke 1 dan 2, berarti itu kan nggak boleh gitu. Oke, kita lanjut ya. 3 istilah daerah fungsi yang wajib kalian tahu. Jadi, ada 3 istilah dalam fungsi nantinya. Ada daerah asal atau domain, daerah kawan atau podomain, dan daerah hasil atau range. Daerah asal berarti A, daerah kawan berarti B, daerah hasil berarti kita lihat dulu. Kita lihat dulu hasilnya, gitu. Hasil itu kalau di diagram panah gini semuanya kena angka, intinya yang kena tanda panah. Kalau nggak kena berarti dia bukan range-nya. Oke, kita lanjut untuk 3 sifat fungsi. Jadi ada 3 sifat fungsi nih yang wajib kalian tahu. Pertama, injektif atau intro atau into, maksud saya jika A dipasangkan dengan B yang beda. Kalau fungsi pada surjektif itu jika daerah hasilnya itu sama dengan daerah kawannya gitu. Jadi intinya kalau injektif itu beda, anggota B-nya beda. Tapi kalau surjektif dia hasilnya akan ada yang sama gitu. Kalau korespondensi berarti langsung urut aja. Lalu ada istilah yang wajib kalian tahu, fx, f plus g, kurung x, itu sama aja df irisan dg. Nah, umumnya kalau untuk positif berarti nanti gabungan gitu harusnya. Kalau untuk yang negatif berarti irisan n. Oke, kita lanjut ya. Ada 3 sifat fungsi. Ini tadi sudah. Kita lanjut ke ini, jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi itu ada fungsi konten, fungsi identitas, lalu lanjut jenis fungsi. Di sini ada 3 fungsi tangga dalam fungsi bilangan besar, yaitu fx sama dan mutlak x. Modulus fungsi hilal mutlak adalah fungsi y sama dengan fx. Kalau fungsi linier itu punya kemiringan garis lurus miring aja gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Kak Ida sampaikan. Semoga dapat diterima. Nantikan juga video Kak Ida terkait matematika di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.